Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala Sallallahu alaihi wasallam. alihi wa sahbihi wa ala. Sallallahu salam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Heri Susanto, dan peserta IHT, Bapak Fudoli Aryati dan Bapak Mukhtar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam acara IHT ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi yang senantiasa kita harapkan seperti yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan dahulu saya Muhammad Fahru Rosi selaku moderator di dalam acara IHT ini. Pada kesempatan ini pelatihan akan diisi oleh narasumber kita Bapak Heri Susanto. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Pak Ozi. Alhamdulillah. Beliau akan memaparkan materi tentang sekolah penggerak. Diharapkan pada sesi ini peserta IHT dapat mengenal dan memahami kurikulum sekolah penggerak. Mulai dari tujuan sekolah penggerak, proses pembelajaran sekolah penggerak, dan prinsip penilaian yang digunakan sekolah penggerak. Dan peserta IHT juga diharapkan dapat memahami tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurikulum sekolah penggerak. Dan mampu memetakan tantangan, solusi, dan dukungan yang diperlukan dalam menerapkan sekolah penggerak. Kemudian di akhir IHT ini ada sesi tanya jawab. Baik hadirin untuk meningkat waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala hadihin ya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas bacaan Fatihahnya. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita siapkan hati dan pendengaran kita untuk menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Heri Susanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Heri. Ya, terima kasih moderator Pak Ozi selaku moderator pada IHT kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati peserta IHT kurikulum sekolah penggerak. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada malam hari ini akan membahas tentang kurikulum sekolah penggerak. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelum kami sampaikan materi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita selaku sekolah yang terpilih menjadi sekolah yang akan menerapkan kurikulum penggerak, tentu kita harus memiliki bekal dalam rangka untuk menerapkan kurikulum ini di satuan pendidikan kita. Harapannya dengan adanya kurikulum yang baru ini, kualitas pendidikan khususnya di satuan pendidikan kita itu dapat kita tingkatkan semaksimal mungkin. Kemudian secara garis besar pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai tentang seperti apa kurikulum sekolah penggerak yang akan diterapkan di sekolah kita, khususnya pada jenjang SMA, lebih khusus lagi adalah di kelas 10. Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum 2013
dan kurikulum sekolah penggerak. Serta yang terakhir adalah seperti apa kerangka dan struktur kurikulum yang digunakan di sekolah penggerak. Mungkin itu sebagai awalan pada kesempatan kali ini. Selama kurang lebih beberapa menit ke depan, kami akan memaparkan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Baik, mohon izin untuk men-share materi pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang kerangka dasar kurikulum, yang kedua adalah tentang profil pelajar Pancasila, yang ketiga adalah tentang struktur kurikulum, dan yang berikutnya adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya, kemudian kita awali dulu dari apa yang menjadi maksud tujuan dari adanya kurikulum sekolah penggerak. Dari slide yang kami tampilkan ini, bahwa sebetulnya kurikulum sekolah penggerak itu adalah melanjutkan atau meneruskan dari proses peningkatan kurikulum yang dilakukan oleh kurikulum sebelumnya, baik kurikulum 2013, KTSP, KBK, maupun yang sebelum-sebelumnya. Karena dalam kurikulum sekolah penggerak ini mengacu pada 3 hal penting. Yang pertama adalah tentang berbasis kompetensi. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya itu kemampuan atau kompetensi peserta didik itu dipecah menjadi 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam kurikulum sekolah penggerak itu disatukan menjadi CP atau satuan pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum ini pembelajaran itu bersifat fleksibel, artinya CP itu disusun 2 atau 3 tahun per phase, sehingga peserta didik mempunyai kesempatan untuk mencapai TAR, yang artinya adalah teaching at the right level. Kemudian muatan dalam pembelajaran itu dikurangi, sehingga waktu untuk mempelajari kompetensi yang lain itu menjadi lebih luas. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah berorientasi pada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 karakter yang ingin dicapai dalam keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Kemudian, kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan itu juga dikuatkan dalam kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama adalah mengenai struktur minimum. Di sini, pemerintah hanya menetapkan standar minimal dari program kegiatan pembelajaran, dan sekolah itu bisa untuk mengembangkannya sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian dalam kurikulum ini, sekolah atau satuan pendidikan itu diberikan otonomi untuk bisa merancang satu proses pembelajaran yang relevan dan juga kontekstual. Kemudian kurikulum ini bersifat sederhana, artinya sekolah dapat mudah memahami dan juga mengembangkan. Dan poin yang keempat adalah kurikulum ini menganut asas gotong royong. Artinya dalam penyusunannya itu melibatkan banyak sekali pihak. Di antaranya ada Kemenak, universitas, sekolah, ataupun lembaga yang lainnya. Kemudian dalam kurikulum ini, literasi dan numerasi merupakan sesuatu yang pokok yang menjadi dasar dari semua mata pelajaran. Kalau di dalam kurikulum sebelumnya, literasi itu hanya di bahasa Indonesia atau numerasi itu hanya ada di matematika, tetapi dalam kurikulum sekolah penggerak ini merupakan menjadi basis yang dibangun untuk semua mata pelajaran. Kemudian untuk struktur kurikulumnya seperti apa, maka di sini akan kami sampaikan yang di unit atau jenjang pendidikan SMA. Ya. Di mana di jenjang pendidikan SMA yang akan menjadi sasarannya adalah kelas 10, di mana ada beberapa perubahan dalam kelas 10 ini. Yang pertama adalah dulu di K13
ini program peminatan itu dari kelas 10 sudah dipisah antara IPA, IPS, dan bahasa serta budaya. Tetapi di kurikulum sekolah penggerak ini, untuk di kelas 10 itu siswa mendapatkan mata pelajaran kelompok IPA dan IPS. Dan mereka akan menentukan peminatannya itu ketika di kelas 11. Kemudian di K13 itu tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS langsung spesifik menjurus kepada peminatan. Tetapi untuk di kurikulum sekolah penggerak, ini untuk IPA itu ada 3 mata pelajaran yang dialokasikan 6 jam pelajaran per minggu, dan untuk IPS itu ada 4 mata pelajaran. Dan siswa di kelas 11 itu memilih di antara mapel kelompok IPA ataupun IPS ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya ini gambaran tentang struktur kurikulum yang diterapkan di kelas 10 untuk sekolah penggerak. Di sini dengan asumsi bahwa 1 tahun itu sama dengan 36 JP, 36 minggu. Nah, sehingga untuk mapel-mapel yang ada di sini, ini alokasinya itu per minggunya ini adalah yang ditanda kurung ini. Jadi contoh PADB, mapel yang diampu oleh guru agama ini sebesar 2 JP per minggu. Ya, sehingga jatuhnya 72 JP per tahun. Di sekolah penggerak ini ada kewajiban proyek itu sebesar 25% dari total per tahun. Sehingga untuk mata pelajaran PADB ini selain tatap muka sebanyak 72 JP per tahun, ini juga ada kewajiban untuk 36 JP dalam hal proyek atau 33%-nya. Nah, begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Nah, kecuali di sini ada mapel yang ada tanda bintang 2. Untuk di tanda bintang 2 ini pembelajaran tidak sampai 36 minggu dalam 1 tahunnya, tetapi hanya 27 minggu. Karena memenuhi dari aspek proyek yang harus sekitar 25%-nya. Nah, kemudian ada mata pelajaran yang ada bintang 3, ini maksudnya adalah opsional, artinya sekolah boleh mengadakan secara tersendiri sebagai satu mapel, atau bisa diintegrasikan menjadi mapel yang lain atau diajarkan dalam kegiatan proyek. Nah, ini untuk struktur kurikulum kelas 10. Kemudian untuk struktur kurikulum kelas 11 dan 12, di sini perbedaannya adalah jika di K13 ini, siswa yang mereka masuk program peminatan itu sejak kelas 10, sehingga efeknya adalah kadang mereka sampai lulus itu hanya mempelajari 1 program saja yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan minatnya. Sehingga di kurikulum sekolah penggerak ini dirubah menjadi peminatan itu diletakkan di kelas 11 dan 12. Nah, peserta didik itu memilih 2 kelompok mata pelajaran dari 5 mata pelajaran yang direkomendasikan. Nah, di sini sistem mengajarnya nanti bisa lewat tim teaching. Jadi artinya walaupun gurunya itu spesialisnya masing-masing, tapi dalam proses nanti mengajar itu murid memilih mapel apa yang akan diikuti. Kemudian demikian ini untuk struktur kurikulumnya untuk kelas 11 dan 12 dengan asumsi 36 minggu per tahun. Sehingga strukturnya untuk PAI ini adalah 72 JP, artinya 2 JP per minggu, tapi dengan proyek sebesar 36 JP atau 36%. Nah, begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, demikian sekilas tentang gambaran struktur kurikulum yang akan diterapkan di sekolah penggerak. Mungkin sedikit ini pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk dipimpin diskusinya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat gamblang dan jelas sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Kemudian sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab.
dari peserta IHT ini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, monggo ditanyakan ke narasumber kita Bapak Heri Susanto. Monggo Bapak-bapak, Pak Mukhtar atau Pak Fudoli. Ya, terima kasih. Mungkin saya dulu ya, Pak Fudoli. Cuma pengen untuk kita apa namanya yang kita terapkan untuk kurikulum penggerak ini ada itu kelas 11 dan 12 gampangnya belum ada perubahan atau bagaimana? Mohon penjelasan dari Pak Heri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Heri dijawab langsung atau ditampung dulu. Yeah. Bisa diulangi Pak, tadi putus untuk pertanyaannya Pak Ozi atau Pak Mukhtar? Jadi putus-putus. Oh iya, mohon maaf mungkin jaringan di tempat saya barangkali. Jadi begini Pak Heri yang pengen saya tanyakan, kurikulum penggerak kan besok kita terapkan untuk kelas 10 nih. Nah, untuk kelas 11 dan 12 itu apakah masih menggunakan kurikulum yang lama atau kurikulum yang baru namun tidak menerapkan kurikulum penggerak? Begitu pertanyaan saya, monggo silakan siapa. Ya. Oke. Terima kasih Pak Mukhtar atas pertanyaannya. Jadi untuk kurikulum sekolah penggerak ini diterapkan untuk tahun pelajaran 2021-2022 itu hanya di kelas 10. Sehingga untuk kelas 11-12 itu masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 2013. Nah, secara bertahap nanti kurikulum sekolah penggerak itu akan diterapkan naik ke kelas 11 dan akhirnya kelas 12, sehingga dalam 3 tahun itu akan diterapkan secara penuh kurikulum sekolah penggerak. Tapi untuk pada saat ini dan tahun pelajaran besok itu yang berubah hanya kelas 10, sehingga kelas 11 dan 12 itu masih mengikuti kurikulum yang lama. Demikian untuk jawabannya. Mungkin ada feedback, kami persilahkan. Terima kasih Pak Heri, cukup jelas. Monggo silahkan. Ya, kemudian dari Pak Fudoli Aryati, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan kepada kami dan juga kepada Bapak narasumber. Alhamdulillah pada pemaparan materi tadi luar biasa, nggih. Cuma tadi kami menyimpan satu pertanyaan pada pemaparan penjelasan dari narasumber kita yaitu Bapak Heri, bahwasanya dalam struktur kurikulum tadi disebutkan bahwasanya minimal 25%, minimal 25% dari jam pelajaran selama 1 tahun, maka setiap mapel itu wajib mengalokasikan waktunya untuk kegiatan atau proyek kokurikuler. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan, kokurikuler ini seperti apa? Atau mungkin perbedaannya dengan ekstrakurikuler sendiri apa? Nah, kemudian untuk mapel kami Pak, terutama kami yang di mapel pendidikan agama dan budi pekerti, ya khususnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mungkin bisa dicontohkan kegiatan proyek kokurikuler itu sendiri, contohnya seperti apa? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fudoli yang sudah bertanya tentang kaitannya dengan kokurikuler. Dalam kegiatan akademik, kegiatan pembelajaran itu bisa dibagi menjadi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Maksudnya intrakurikuler itu adalah mata pelajaran yang diajarkan secara tatap muka guru maupun peserta didik di dalam kelas. Kemudian untuk mendukung intrakurikuler, yang dimaksud intrakurikuler adalah tatap muka ini, maka guru juga memprogramkan kokurikuler. Kokurikuler adalah serangkaian kegiatan yang menunjang dalam pencapaian kegiatan intrakurikuler. Contoh konkretnya adalah ketika belajar sejarah,
maka peserta didik bisa diajak ke museum. Atau misalnya ketika belajar tentang hewan-hewan misalnya, maka peserta didik bisa diajak ke kebun binatang. Khusus untuk contoh PAI atau PADB, ini ketika guru mengajarkan tentang misalnya pengurusan jenazah misalnya, itu bisa dibawa ke tempat penyelenggaraan atau di Pak Mudin atau di warga yang atau di masjid yang memiliki peraga untuk mengajarkan tentang pengurusan jenazah. Atau ketika misalnya mengajarkan tentang pernikahan, itu bisa juga diajak untuk menemui Pak Mudin di KUA, ya, sehingga bisa mendapatkan penjelasan lebih detail tentang seperti apa proses pernikahan menurut undang-undang. Itu mungkin gambaran sekilas tentang pelaksanaan kokurikuler khususnya untuk mata pelajaran agama. Baik, demikian mungkin ada feedback. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Monggo siapa lagi barangkali ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan. Sudah cukup dari saya, Pak Moderator. Ya. Dari kami cukup jelas Pak Heri penjelasannya, Pak narasumber, terima kasih sekali. Baik, karena semuanya sudah cukup dan puas dengan jawabannya Pak narasumber kita, Pak Heri Susanto, maka untuk sesi HT ini kita cukupkan karena waktunya terbatas. Dari kami selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.